Salam jumpa untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Saudara Yuda Tresimon Sihotang, akan mengajak kita untuk berbicara dan mengenal apa itu Advent dan bagaimana kita memaknainya. Advent berasal dari bahasa Latin yakni Adventus, yang artinya kedatangan. Gereja Katolik kemudian memakai kata Adventus untuk menamakan masa persiapan perayaan kelahiran Yesus Kristus, yaitu Hari Raya Natal. Masa Advent berlangsung selama 4 minggu, dimulai hari Minggu pertama bulan Desember dan biasanya setelah tanggal 26 November. Masa Advent mempunyai 2 tujuan utama, yaitu yang pertama, mengarahkan hati supaya dengan penuh harapan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada akhir zaman. Yang kedua, menyiapkan hari Raya Natal. Memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dulu di Bethlehem, dengan kata lain, mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus secara sakramental pada Hari Raya Natal. Dalam Katekismus Gereja Katolik menekankan makna ganda dari kata kedatangan. Dalam perayaan liturgi Advent, gereja menyongsong kedatangan Mesias. Dengan demikian, umat mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharui diri di dalamnya. Tertanam juga kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Jadi, makna Advent untuk kita adalah bersiap-siap dan berjaga-jaga setiap saat dalam menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Hakikat Advent adalah persiapan diri. Persiapan diri yang seperti apakah itu? Yaitu tindakan yang selalu berjaga-jaga dan menyiapkan hati dengan bertobat, berdoa, dan berbuat amal kasih. Pada masa Advent, di gereja ada 4 batang lilin, 3 yang berwarna ungu dan 1 berwarna merah muda. Keempat lilin ini diikat dengan lingkaran daun-daun berwarna hijau. Warna ungu melambangkan pertobatan. Tentu kita mengetahui bahwa Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan jiwa kita untuk menyambut kedatangan Kristus pada Hari Raya Natal. Lingkaran Advent selalu dibuat dari daun-daun hijau. Lingkaran adalah suatu bentuk tanpa awal dan akhir. Lingkaran ini melambangkan Tuhan yang abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Kita juga diajak untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita di sini dan di sekarang, ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah yang kekal. Lingkaran Advent terbuat dari tumbuhan-tumbuhan segar, sebab Kristus yang datang guna memberi kita hidup baru melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Warna hijau dari daun-daun tersebut melambangkan simbol pengharapan. Selain itu juga dipilih daun pinus atau cemara yang tahan lama. Kristus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan. Daun cemara tidak rontok dan tetap hijau pada musim gugur dan musim dingin. Ungkapan pengharapan yang tanpa akhir bagi kita. Kemudian 3 batang lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Warna ungu melambangkan tobat, keprihatinan, mati raga dan berkabung, persiapan dan kurban. Warna ini juga dipakai pada masa Prapaskah, tidak hanya untuk warna lilin, tetapi juga pakaian liturgi lain. Warna merah muda melambangkan hal yang sama, tetapi dengan menekankan Minggu Advent ketiga, yakni Minggu Gaudete, dan merupakan tanda cinta kasih. Lilin juga sebagai simbol terang, yaitu terang Kristus. Kristus yang datang ke dunia untuk menghalau kuasa gelap dan kejahatan, untuk menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Gerak maju penyalaan lilin, yakni setiap minggu 1 lilin,
menunjukkan semakin bertambahnya kesiapan kita untuk berjumpa dengan Kristus. Persiapan, kerinduan, dan harapan kita tidak terjadi serta-merta, tetapi tahap demi tahap. Kerinduan kita yang semakin besar akan Yesus yang datang sebagai terang dunia dilambangkan dengan menyalakan lilin satu demi satu. Masa Advent adalah kesempatan untuk melihat kembali atau flashback, meninjau kembali apa yang sudah kita lakukan di masa lampau, yang buruk ditinggalkan dan yang baik ditingkatkan untuk menuju hidup yang lebih baik, agar dengan itu kita dapat menyongsong kedatangan Tuhan dengan hati yang bersih. Maka dari penerangan ini kita dapat belajar banyak bagaimana kita memaknai masa Advent. Mari kita mengisi masa-masa Advent, menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dengan melakukan hal-hal yang baik. Terutama di masa pandemi ini, kita dapat melakukan hal-hal yang baik, tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Dengan hal-hal ini, kita yakin bahwa kita dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian katekesi yang saya buat ini. Semoga kita semakin memaknai masa-masa penantian, masa-masa Advent, sehingga kita dapat bersukacita pada hari raya Natal nanti, kedatangan Yesus Kristus. Terima kasih.